Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Oke, baik. Hari ini melanjutkan dari pembuatan judul kemarin ya. Mungkin beberapa ada yang belum saya beri komentar, nanti menyusul ya. Kan hari ini sesuai kesepakatan terakhir untuk pengumpulannya. Jadi untuk yang belum saya koreksi nanti menyusul setelah perkuliahan ini ya. Tuh. Terus kemudian untuk hari ini kita coba eksplor lagi terkait namanya variabel atau biasa disebut subjek dan objek di suatu penelitian. Jadi nanti teman-teman biar lebih mendalami lagi, biar tidak bingung. Oke, saya mulai share screen. Oh iya, untuk absen sama PowerPoint-nya nanti menyusul ya. Ini saya beri materinya dulu, nanti baru saya share di Google Classroom kayak gitu. Oke, kita masuk di variabel penelitian. Sepertinya ini kemarin saya kelupaan tidak nulis terkait variabel penelitian ini di sajian perkuliahan kita. Tidak apa-apa, ini sebagai pengganti evaluasi materi saja. Jadi minggu depan kita baru masuk ke Mendeley dan tata tulis ya, tata tulis lagi ya. Lebih masuk ke Mendeley-nya kemarin kalau nggak salah software. Oke, jadi variabel penelitian itu apa sih? Jadi variabel penelitian itu merupakan konsep yang apabila diukur mempunyai macam-macam nilai. Jadi dia ini wajib bisa diukur ya, karena nanti tertuang di rumusan masalah. Kayak gitu teman-teman. Nah, konsepnya itu merupakan gambaran suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi, jadi pembacaan secara umum terhadap sesuatu yang khas. Jadi variabel itu bukan konsep itu sendiri, melainkan bagian dari konsep atau faktor dari konsep. Nah, konsepnya itu misalkan kemarin saya memberi contoh terkait karakteristik. Nah, karakteristik sendiri itu kan konsep secara besarnya ya. Nah, kalau nantinya akan dibagi menjadi faktor-faktor yang lebih kecil atau subvariabel. Nah, nantinya kalian akan mengukur dari karakteristik itu. Jadi bagian dari karakteristik itu. Ya kan karakteristik itu yang generalisasinya, pembacaan secara umumnya. Nah, nanti yang secara khususnya itu apa di dalam karakteristik itu? Nah, karakteristik jalan yang subvariabelnya, misalnya yang pertama kemarin saya memberi contoh itu terkait jenis tabrakan, terus kerugian materialnya dan seterusnya kayak gitu. Nanti teman-teman bisa baca jurnal sendiri. Seperti itu contohnya. Kayak gitu. Kemudian klasifikasi variabel. Variabel sendiri itu ada 5. Yang pertama variabel bebas, variabel tergantung, moderator, kontrol, dan antara. Kalau untuk penelitian kuantitatif di ranah sipil sendiri, itu seringnya variabel bebas dan tergantung ini yang ada. Jadi A menuju ke B, seperti itu contohnya. Nah, ini penjelasannya terkait variabel bebas. Jadi variabel yang diduga sebagai sebab karena dimanipulasi, ini munculnya variabel tergantung. Jadi variabel bebas dulu, kemudian baru ke variabel tergantung. Nah, untuk variabel bebas, contohnya seperti penambahan fly ash pada batu beton, misalnya contohnya, campuran beton terhadap kuat tekan. Nah, jadi si variabel bebasnya ini merupakan fly ash-nya, kemudian nanti yang tergantungnya menujunya itu ke kuat tekannya ya, kuat tekan betonnya kayak gitu. Yang tergantungnya. Nah, kemudian untuk variabel tergantung ini penjabarannya, pengertiannya variabel yang muncul sebagai akibat dari manipulasi variabel bebas. Jadi dengan adanya fly ash nanti akan muncul akibat
kuat tekannya nanti hasilnya seperti apa, seperti itu contohnya. Kemudian untuk variabel moderator, ini variabel yang diukur, dimanipulasi atau dipilih karena diduga dapat dimodifikasi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Nah, variabel moderator sendiri ini biasanya kita gunakan kalau misalkan kita memodifikasi suatu campuran kayak gitu. Jadi misalkan kita menggunakan campuran beton seperti normalnya ya, kita hanya main di semennya. Jadi kita nanti menggunakan sekian persen untuk pengujian benda uji yang pertama. Untuk yang benda uji yang kedua kita nanti pakai sekian persen. Jadi beda benda uji, beda agregat halusnya, semennya, PC-nya, seperti itu contohnya. Kemudian yang variabel kontrol, variabel yang dinetralkan pengaruhnya terhadap variabel tergantung. Dan variabel antara, faktor yang secara teoretik mempengaruhi variabel tergantung tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Kalau untuk kontrol dan antara ini sunah ya. Jadi seringnya kita pakai 3 variabel bebas, tergantung, dan moderator. Jadi saya harapkan kalian pahamnya di sini dulu. Di variabel bebas, tergantung, dan moderator. Jadi intinya misalkan variabel bebas itu A-nya, tergantung itu adalah variabel B. Jadi A menuju ke B. Kalau misalkan ada yang variabel moderator, itu biasanya hanya satu contohnya, nantinya dia langsung memunculkan moderator itu sebagai modifikasinya. Jadi contohnya seperti tadi, menggunakan campuran, menguji kuat tekan beton, namun memberi modifikasi di semennya, penggunaan semennya, PC-nya. Jadi nanti sekian persen, misalkan 5% untuk benda uji pertama, kemudian 7% untuk benda uji kedua, dan seterusnya itu. Jadi nanti akan melihat kuat tekannya itu yang paling bagus yang mana, kayak gitu. Nah, ini untuk contoh variabel penelitian. Studi kuat tekan kolom kayu kamper hulu hasil fabrikasi terhadap kayu kamper solid. Jadi untuk variabel bebasnya dia pakai kayu kamper hulu hasil fabrikasi, kontrolnya. Nah, kalau untuk yang kontrol ini dia pakai modifikasinya di bahan perkat campuran, terus kemudian ada di formaldehida. Ya, bahan perekatnya dia pakai formaldehida, kemudian NH4Cl dan tepung terigu, kemudian dengan metode perekatan pengempaannya. Untuk yang tergantung dia pakai yang kayu kamper solid, untuk antaranya itu modulus elastisitas dan kuat tekan sejajar serat kamper kuat tekan sejajar serat kayu kamper. Nah, suatu penelitian itu perlu namanya definisi operasional variabel. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ini sudah yang sudah judulnya sudah saya perbaiki ya, itu nantinya kalian harus bisa mendefinisikan variabel itu sendiri tanpa mengutipnya. Jadi caranya seperti yang sudah saya beritahu beberapa minggu yang lalu ya, cara ngutip itu. Kita membaca, terus kemudian kita pahamnya apa itu yang tertulis. Kayak gitu. Jadi nantinya kalian harus mendefinisikan, namanya definisi operasional variabel. Jadi itu mendefinisikan variabel berdasarkan karakteristik yang teramati, yang memungkinkan pengukurannya. Jadi misalkan ini ada 3 ya tipenya untuk mendefinisikan. Yang untuk tipe A itu definisi dirumuskan dalam bentuk tindakan untuk memunculkan keadaan yang dimaksud. Jadi hanya menjelaskan saja, nanti dia itu penjelasannya seperti apa, hanya sebatas pengertian. Untuk yang pertama ini contohnya misalkan karakteristik kecelakaan tadi ya. Nah, karakteristik kecelakaan itu misalkan kecelakaan yang terjadi di jalan dengan pengukuran menggunakan misalkan ya
pengukuran menggunakan tolok ukur pengukuran menggunakan kerugian material, terus kemudian jenis tabrakan dan seterusnya kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang tipe B, definisi dirumuskan dalam bentuk deskripsi bagaimana suatu objek beroperasi. Ini hampir sama dengan yang definisi yang A, tapi dia hanya sebatas tidak menyinggung pengukurannya, cara pengukurannya yang subvariabel tadi. Kemudian untuk yang tipe C, definisi dirumuskan dalam bentuk deskripsi objek atau fenomena tentang apa atau bagaimana ciri statisnya. Ini ya juga hampir sama dengan tipe A dan tipe B, namun dia menambahkan nanti kejadiannya itu harus karakteristik kecelakaan itu harus yang seperti apa saja, gitu. Nah, ini contohnya. Ada beberapa contoh yang sudah saya berikan, tapi ini nggak terkait tentang sipil ya. Ini secara umum, misalkan untuk yang tipe A ini contohnya adalah frustasi. Frustasi adalah keadaan yang terjadi jika seorang individu terhalang untuk mencapai tujuan yang sangat diinginkan pada saat ia hampir mencapainya. Contohnya seperti ini. Untuk yang tipe B, variabel sistem pengapian elektronik adalah suatu sistem pengapian pada motor bensin 4 tak di mana produksi bunga api pada businya diatur oleh rangkaian elektronik dengan komponen utama berupa transistor. Jadi dia menjelaskan komponennya, perhitungannya ya, tolok ukurnya nanti mau melihat di apa dulu. Ini komponen utamanya berupa transistor. Kemudian yang tipe C, siswa yang cerdas didefinisikan sebagai siswa yang memiliki ingatannya bagus, perbendaharaan kata yang banyak, kemampuan benalar yang baik, keterampilan berhitung yang baik, dan seterusnya. Jadi ini kalau untuk yang tipe C, jika dicontohkan dengan karakteristik kecelakaan tadi, jadi karakteristik kecelakaan didefinisikan sebagai kecelakaan dengan mengukur yang pertama tadi kerugian material, kemudian ada jenis tabrakan, jenis kelaminnya, jenis kelamin yang ikut kecelakaan ini ya, yang terlibat kecelakaan. Terus kemudian ya, yes itu contohnya. Nanti ada sampai 9 dan seterusnya kayak gitu. Itu contoh untuk yang karakteristik kecelakaan. Nah, cara mengukur variabel ini balik lagi ya. Jadi kalau kita ngomong tentang variabel penelitian pasti akan muaranya akan mengukur suatu variabel dan itu nanti akan menyinggung ke mata kuliah statistik dan probabilitas yang ada di semester 2. Itu nanti akan masuk di variabel ini, variabel nominal, ordinal, interval, dan rasio. Masih ingat nggak teman-teman? Dulu kalau misalkan kita ngomong nominal, ordinal, interval, rasio, nantinya masuk kemana? Kuantitatifkah atau kualitatifkah? Ingat nggak? Masih ingat nggak? Saya lupa. Saya lupa ya. Oke, baik. Nanti coba sambil dicek lagi ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang nominal ordinal, itu pasti ranahnya lari ke kuantitatif. Kayak gitu. Kenapa? Karena nominal ordinal itu nantinya kan dia bentuknya adalah angka. Kalau angka biasanya ranah penelitiannya rancangan penelitiannya nanti pasti ke kuantitatif gitu, masuk ke deskriptif kah atau eksperimen kah yang kesemuanya nanti berbentuk angka. Kalau interval rasio nantinya dia kan bentuknya pasti skala ya, skala. Nah, skala yang berinterval ataupun yang berrasio yang nantinya rancangan penelitiannya itu akan masuk ke kualitatif. Kalau kualitatif berarti perlu semacam wawancara ya, wawancara yang nantinya masih perlu diolah kembali, kita munculkan hitungannya nanti dalam bentuk ini
angka kayak gitu. Jadi ada 2 tahapan, kuantitatif dan kualitatif kayak gitu. Nah, ini nanti teman-teman sudah yang dulu saya ajar statistik dan probabilitasnya sudah punya catatan sepertinya. Jadi nanti tinggal dicek lagi catatannya terkait variabel penelitian ini biar nggak bingung, karena ini nanti bekal kalian untuk ngerjakan bab 4 kayak gitu. Sebelum masuk bab 4 kan harus ada bab 3. Harus jelas di situ nanti rancangan penelitiannya apa. Jadi kalau ngomong rancangan penelitian pasti muaranya akan terkait ke sini. Variabel penelitian, cara pengukurannya. Nah, ini untuk variabel penelitian. Saya buka sesi tanya jawab, silahkan. Jika ada yang ingin bertanya terkait variabel, silakan. Mungkin ini masih banyak yang bingung terkait variabel penelitian. Silakan. Saya buka sesi tanya jawab. Yuk, silakan. Ada 21 mahasiswa yang ikut join hari ini. Bastian aku mau bertanya, silakan. Apa masih nge-game? Suaranya kedengeran kalau nge-game. Silakan. Untuk yang lain, silakan dinyalakan videonya. Ada orangnya enggak ini? Silakan. Ayo. Nanti kalau nggak ada pertanyaan, bingung loh. Saya, Bu. Oke, silakan Ririn. Bu, saya masih bingung di yang variabel tergantung dengan antara tuh. Maksudnya tergantung dengan antara itu bagaimana? Oke, baik, pertanyaannya bagus. Saya mana ya? Variabel tergantung dan antara ya, Rin. Ini pengertiannya tadi. Jadi kalau kita ngomong variabel tergantung dan antara, jadi gini kasarannya, variabel bebas, tergantung, dan moderator ya. Biasanya kalau untuk sipil sendiri itu ada variabel A menuju ke variabel B. Ini contohnya seperti tadi, kalau mau lihat fly ash ya, fly ash untuk melihat kuat tekannya, kuat tekan beton. Jadi yang B ini kuat tekannya, muara yang akan kita lihat nantinya hasilnya. Kuat tekan. Terus kemudian yang A ini merupakan fly ash-nya. Jadi hanya ada 2 variabel kayak gitu, A dan B. Nah, kemudian jika ada moderator ini nantinya yang akan kita manipulasi. Gitu. Jadi misalkan kita tetap menguji campuran beton normal ya, beton normal. Jadi nanti judulnya kemungkinan seperti ini, pengujian beton normal dengan variasi TC, variabel TC terhadap kuat tekan betonnya, kuat tekan beton kayak gitu ya, kuat tekan beton. Nah, di sini kan fokusnya ada di beton normal.
Nah, nanti di beton normal ini kita jabarkan di bab 3 bahwasanya maksudnya beton normal dengan variasi PC. Beton normal dengan variasi PC. Maksudnya seperti ini. Nah, variasi PC lebih ditekankan ke beton normal dengan variasi PC ya. Jadi itu nantinya kamu menjabarkan di bab 3 terkait komposisinya. Itu kalau misalkan kamu tolok ukurnya lebih ke variabel moderator kayak gitu. Untuk yang kontrol sama antara ini nantinya dia sunnah ya Rin ya. Jarang kita pakai kalau untuk yang apa namanya di penelitian kita. Jadi kalau misalkan mau dipakai nanti bisa diberikan contoh seperti ini contohnya. Sebentar. Nah, kalau untuk yang ingin menggunakan variabel kontrol dan antara, nanti contohnya seperti ini. Ini bahan perekat tadi, kemudian modulus elastisitas dan seterusnya. Ini kan tidak tertulis di judul, gitu. Benar ya tadi ya variabelnya ya, ya kontrol dan antara. Jadi fokusnya di bebas, tergantung dan moderator. Nah, loh. Saya ulangi lagi ya. Jadi tadi terkait variabel. Oke. Jadi tadi terkait variabel kayak gitu ya Rin ya. Kita fokusnya di variabel terbebas, variabel bebas sama variabel yang tergantungnya. Jadi kalau variabel bebasnya tadi untuk yang A, bentar. Kemudian untuk yang variabel tergantung itu misalkan untuk yang B, jadi A ke B. Kalau untuk moderator, kontrol dan antara, moderator itu contohnya nanti untuk yang misalkan kita memodifikasi suatu bahan, terus kemudian yang kontrol dan antara ini nanti untuk disiplin sendiri sunnah ya, kayak gitu. Namun ada juga contoh yang menggunakan disiplin untuk yang kontrol dan antara, contohnya seperti ini. Jadi nanti dia kontrolnya lebih ke bahan perekatnya, atau yang antaranya ini nanti lihat kuat tekannya, kayak gitu. Itu jawaban dari saya. Untuk yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Silakan. Udah jelas, Bu. Benar, sudah jelas. Benar, Bu. Sebastianus Naku ini kemarin belum mengumpulkan judul ya? Udah, Bu. Sudah saya balas. Udah, cuman saya ganti lagi kemarin judulnya. Oh, ganti judul lagi. Oke, Yo. baik. Belum saya cek. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau terkait judulnya kah atau ada yang tentang variabel ini? Jadi intinya variabel bebas itu semacam subjeknya terus kepada objek gitu ya. Yang tergantungnya itu objeknya kayak gitu. Subjek dan objek. Kan kemarin beberapa mungkin saya beri komentari subjek atau objek. Saya nyinggung tentang itu. Terus saya ngomong tentang variabel. Silakan. Nggak ada yang tanya sama sekali ini. Kalau untuk software Mendeley-nya sudah dicoba diaplikasikan di komputer kalian masing-masing? Bu, saya mau tanya, Bu. Oh iya, silakan Ilham. Saya udah kumpulin tugas dari beberapa selepas hari pertama selepas pertemuan kemarin, Bu. Cuma kok di Google Classroom keterangannya nggak ada tugas saya, Bu. Hah, tugasmu nggak ada? Iya, Bu. Sudah masuk kok Ilham. Mungkin Sudah saya masuk belum, ya, mungkin saya belum selesai ya? untuk mengkoreksi. Kan saya tadi di awal sudah ngomong bahwasanya beberapa mungkin
kemungkinan belum selesai saya cek kayak gitu kan banyak. Untuk kelas C ini cukup banyak mahasiswanya daripada yang kelas D. Jadi agak lama untuk ngeceknya di satu-satu. Itu ya, sabar Oke, ya. siap, Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Udah, Bu. Sudah, enggak ada. Oke, baik. Jadi itu Bu, saja saya ya. Bu, Oh, ya silakan. saya itu kan ada 3 judul. Mm-mm. Silakan. Ya, ada 3 judul. Kemudian, Maaf Bu, jaringan Bu. ya silakan, enggak apa-apa. Saya mau bertanya Bu, saya itu kan ada 3 judul. Terus, Terus sudah dikirim ke Ibu. kemudian, Ibu bilang ini yang judul nomor 2 itu sudah bagus. kemudian, Berarti hanya pakai judul yang satu saja Bu, atau harus rubah lagi yang 2 lagi itu supaya bagus semua. Oke, jadi nanti untuk pembuatan proposalnya kalian pilih salah satu judul yang sudah kalian buat, kan ada 3. Nah, saya kan sudah memberi komentar. Kalau misalkan judul yang pertama, misalkan saya nulisnya judulmu sudah bagus, namun alangkah lebih baiknya seperti ini. Jadi gunakan yang koreksian dari saya, kayak gitu. Jadi saya langsung membetulkan gitu. Soalnya kalau nunggu dari kalian kayaknya nggak selesai-selesai ya. Jadi saya perbaiki sekalian gitu. Nyampe ya, yang tak maksud ya. Iya, makasih Nah, Bu. nanti kalau misalkan 3 judul yang kalian ajukan itu bagus semua, dan bisa digunakan ya, bisa dilanjutkan untuk penelitian, silahkan kalian pilih dari ketiga judul itu. Pilih yang pertama, kedua, atau yang ketiga, silahkan. Kayak gitu. Itu ya. Baik Bu, makasih. Ada Bu. lagi? Silakan. Bu, izin Bu. Iya, silakan Obi. Mau nanya Bu, soal untuk tempat penelitian kan saya kan di Papua kan Bu. Nah, jadi dari pembuatan proposalnya itu kan dari bab 1 sampai bab 3 ya Bu? Ya, sampai 3 bab. Nah. Kalau kita ngomong proposal berarti ngomong bab 1 sampai bab 3. Berarti anggap saja kita membuat proposalnya dulu terlebih dahulu, setelah itu baru kita penelitian ya Bu. Ya emang seperti itu Obi. Jadi nanti dimantapkan dulu di proposalnya. Kan rule-nya tahapan penelitian di Unitri itu pembuatan proposal, kemudian kita kalau fix ya sudah selesai untuk proposalnya, ujian proposal, kita lanjutkan di seminar hasil kayak gitu. Kita ngambil data, kemudian kita seminarkan kembali namanya seminar hasil. Setelah itu nanti baru yang terakhir ujian skripsi seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Kalau Obi bingungnya di mana? Nggak bingung sih Bu, tapi kayak gimana Bu? Iya, makanya kalau buat proposal, kan saya di awal sudah ngomong bahwasanya judul ini memang sudah ada kasusnya ya, sudah ada penyakitnya kayak gitu. Jadi nanti nulis di latar belakang itu kamu nggak susah. Jadi memang benar-benar real, nyata, ada kasus dan kamu ingin memecahkannya kayak gitu. Baik Bu. Oke, next ada lagi? Bu, saya mungkin bisa tanya sedikit Bu informasi. Oke, silakan Ilham. Sepengetahuan Ibu sudah ada tidak mahasiswa teknik yang mengambil judul tentang pasca sarjana di Unitri Gedung? Analisa perencanaan pembangunan pasca sarjana, gedung pasca sarjana. Oke, kalau untuk analisa perencanaan, Kak Ilham kan juga sudah ngajukan itu ya. Saya sudah lihat, tapi saya masih belum memberi komentar, jadi sekalian aja. Kalau kamu mau analisa gedung, itu outputnya biasanya ke keuangan, Ilham, ke manajemennya. Kalau analisa gedungnya, kan kamu tidak memberikan penggunaan software ya. Nah, kalau ingin dikaitkan dengan struktur, kaitkan dengan softwarenya, Ilham, kayak gitu. Jadi minusmu sepertinya di situ, Ilham.
Iya Bu, Untuk tapi kalau analisa yang saya maksud itu Bu, memang keuangan juga jelas masuk Bu. Nah memang sebenarnya nggak saya masukkan, tetapi saya lebih konsentrasi saya lebih kepada potensi potensi gedung yang dibangun di pinggir sungai itu Bu. Itu kan iya, di situ kalau saya melihat punya potensi untuk tanah longsor itu Bu, itu punya Bu. Kalau dari pengamatan saya Bu. Jadi gini Ilham, kalau kita nanti bahasnya, kalau kamu ngomong tanah ya, tanah itu kan nanti ranahnya ke geoteknik. Sedangkan ranah penelitian kita itu apa sih Ilham? Saya tanya dulu. Di Unitri kan ada 3 ranah penelitian. Ya Bu. Yang pertama ada struktur, yang kedua ada keairan, dan yang ketiga ada jalan. Sudah, tentang itu saja. Kalau kamu nanti ngomong pondasi berkaitan dengan tanah, tanah pasti larinya nanti ke geoteknik kayak gitu. Kalau kamu mengajukan judul tersebut, kan sekarang saatnya kita buat judul ya. Kalau kamu buat judul tentang geoteknik itu kayak buang-buang waktu, wasting time kayak gitu. Kan pasti nggak bakal diterima gitu loh. Soalnya ranah penelitiannya 3 itu Ilham. Jadi kalau nggak mau, harus dikaitkan dengan struktur, keairan, atau ke jalan. Biar nanti judulmu bisa Ya Bu. diterima. Gitu, mau nggak mau kayak gitu Ilham. Ya Bu, tapi kan kalau banyak mahasiswa yang mengajukan judul di luar konsentrasi kan siapa tahu dekan bisa lihat kemudian menambahkan konsentrasi kan. Ya, masalahnya sudah diplottingkan dan itu kebijakan dari dekan juga. Makanya saya beritahu ke kamu, ranah penelitian di Ya, Unitri. Iya. Jadi kalau ya terserah kamu ya, kalau kamu masih tetap ingin mengajukan judul ini ya enggak apa-apa. Tapi nantinya kalau tidak diterima, ya balik lagi saya ngomong tadi, wasting time, buang-buang waktu. Selama 1 semester kamu sudah buat proposal, tapi kamu saat ngajukan enggak diterima. Kayak gitu. ya Bu. Iya Bu, saya paham itu Bu, makanya saya ajukan lebih. Ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Lydia mungkin? Silakan. Maaf di sini soalnya agak mendung, jadi sinyalnya jelek sekali di sini. Lydia, Herman, Yakobus. Silakan. Sudah join. Ya Allah, betul-betul. Halo, Ilham. Dengar suara saya? Putus-putus Iya Bu, kah? dengar Bu. Iya. Enggak, Gimana Bu. Ilham? Gimana? Iya Bu, saya Iya. paham Bu yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih. Oh, sudah Nah, gitu aja. ya Bu, maka Iya. dari itu saya ajukan lebih dari yang Ibu tentukan kan, supaya saya minta tanggapan dari Ibu juga. Oke, baik. Terkait. Nanti saya beri komentar lagi ya di Google Classroom ya. Siap Bu. Oke. Silakan untuk yang lain. Selain Ilham, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kayaknya hanya ini aja yang join. Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, untuk pembuatan judul sendiri, sambil jalan nanti saya beri komentar ya untuk yang sudah masuk. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kalau ada yang terlambat mengumpulkan, sudah tidak saya beri respon ya. Jadi yang belum saya beri komentar, itu jangan diutik-utik Google Classroom-nya, biar saya selesaikan dulu, kayak gitu. Yang sudah masuk maksudnya, sudah masuk judulnya. Jangan diutik-utik dulu, nanti saya beri komentar kayak gitu. Nah, berarti PR saya berarti tinggal itu aja ya, tentang judulnya aja, beri komentar kalian. Nanti kalau sudah saya beri komentar, segera diberi umpan balik ya teman-teman ya. Maunya menggunakan judul ya, maunya menggunakan judul yang mana kayak gitu. Oke, berarti cukup sekian dari saya untuk hari ini. Saya ulangi lagi tadi ya, terkait variabel penelitian. Jadi variabel penelitian itu pengukuran tolok ukur yang nantinya akan kita gunakan sebagai acuan untuk penelitian kita nantinya. Kita mau menggunakan
perhitungan apa kayak gitu. Masuk enggak suara saya ini? Ya. Saya mohon maaf jika ada kurangnya, sebab di sini juga mendung, sinyalnya jelek sekali di sini. Nanti untuk lebih lengkapnya saya unggah di YouTube saya ya. Nanti silakan dicek di YouTube. Ya, nanti silakan cek di YouTube untuk penjelasan saya tadi. Barangkali saat live ini terputus-putus kayak gitu. Oke, itu saja dari saya. Oke, itu saja dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang puasa, semoga hari ini lancar ya. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Bu, terima kasih Bu. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya.